Halo, gue Randy. Kali ini gue mau ngetes X13 Reborn. Ya, bahasanya Reborn apa yang new version atau apa ya, atau yang gen selanjutnya. Karena ini beda dengan generasi sebelumnya. Kalian tahu kemarin kita coba udah tes X13 ini. Hasilnya pas kita coba tembak itu dingin banget. Bahkan sampai 0 derajat. Tapi kenyataannya pas kita pasang di pas kita pasang di HP itu benchmarknya sangat kurang karena dia wireless chargingnya terus bekerja, dan yang ini beda. Oke, kita langsung buka aja. Ini barangnya. Ini yang jual yang gue tahu baru di Oaktree ya. Ini sama aja ya sama casing sebelumnya, sama kotak sebelumnya. Ini juga sama barangnya. Dan isinya ini X13, masih bahasa Cina semua, dan udah dapat platnya sama anti goresnya ya. Jadi ini penting ya, yang kayak kemarin kita unboxing memo juga gue selalu bilang ini tuh penting. Jadi kalau misalnya nggak lengket juga pakai ini jadi lebih lengket. Oke, dan ini barangnya. Kalau kalian mau tahu bedanya sama yang versi yang lama, ini gue udah siapin. Jadi ini bedanya. Kalau dari sini nggak kelihatan, kalau kita balik, ini kelihatan. Ini agak kotor, maaf ya. Jadi gue emang sering pakai buat ngecas iPhone gue. Nah, ini kelihatan di sini bedanya. Kalau ini dia kayak di X36 punya. Ini X36, jadi dia lumayan persis sama kayak X36 ya kalau dibalik ya. Kalau yang lama dia seperti ini pinggirannya, dan ininya sedikit lebih lebar. Oke, jadi ini X13 yang terbaru ya. Oke, jadi buat kalian yang suka ngevlog juga ini bisa dipakai kayak gini. Apalagi kalau misalnya yang suka ngevlog terus HP-nya panas ya, ini bisa banget dipakai kayak gini. Terus kita tinggal pasang handphone ya. Kita tinggal pasang handphonenya kayak gini. Jadi kita bisa pakai buat ngevlog. Dan HP-nya ini nggak bakal kepanasan. Karena kalau seperti yang kita tahu ya, itu sambil record video biasa handphone juga cukup panas. Dan kalau kayak gini ini sangat ngebantu sih menurut gua. Apalagi kalau misalnya kita mau vlogging berjam-jam, yang baterainya cepat habis, ini bisa banget dipakai kayak gini. Ini oke sih. Jadi kelebihannya itu yang pertama. Di akhir video gue tetap kasih benchmarknya ya. Untuk bentuk sama aja kayak sebelumnya ya. Dan enaknya ini ada stand-nya. Jadi X36 sama X13 ini bisa dimasukin ke stand-nya. Untuk penjepit juga ini kemarin gua tes bisa masuk ya. Ke penjepitnya X36 ini juga bisa masuk. Ya, ini penjepitnya X36. Kita cobain. Ini masih bisa dipakai ya. Kita coba tes ke handphone yang nggak ada magnetnya ya. Ya, ini masih bisa kayak gini. Oke. Sekarang kita coba tes. Ini sebenarnya udah ada lebihnya. Cuma gue nggak yakin ini nempel. Kita coba di platnya memo kemarin. Ini tebelnya sama aja harusnya. Kalau ini kan udah kita buka. Ya, ini gue ngerasain di sini tuh ada tonjolan. Jadi platnya masih lebih tebal dibanding padnya. Jadi kalau untuk iPhone ini udah oke banget karena nggak perlu pasang ginian lagi. Nggak perlu pasang ini lagi. Oh, ini juga agak overlap ya. Bawaannya agak overlap. Aku coba yang lain. Nah, ini lebih pas. Ini lebih pas ukurannya. Jadi kalau yang bawaannya malah gedean nih. Kalau ini lebih pas.
Tapi tetap ini sedikit lebih tebel. Agak sayang sih. Kalau mau ya tetap kayak biasa kita tambahin thermopad aja ya, nggak usah terlalu pusing ya. Gua cobain tes sebentar. Ya kita buka aja. Nggak apa-apa. Ini harganya aja udah belasan ribu loh buat ngetes. Gue tempelin deket-deketnya biar bisa berasa. Ya masih ada sedikit. Cuma gua rasa kalau di press sih masih bisa rata. Kalau di press ya. Cuma menurut gua tetap tambahin thermopad sih. Ya ini kurangnya di sini doang sih. Kita langsung coba tes aja ini wireless charging. Wireless chargingnya gimana? Nah ini kalau on dia wireless chargingnya nyala. Ini kedetek ya fast wireless charging. Kita coba cek ampere. Ini lebih kencang dibanding Memo ya. Jadi untuk ngecas ini lebih bagus, lebih cepat. Kalau di Memo tadi di 800-an, sedangkan ini di 1400-an. Kalau kita cek ampere meter ini kita nggak bisa ngetes apa ini pure masuknya segini ya, pure masuk enggaknya tetap enakan dari kabel dia pakai berapa watt. Cuma karena ini wireless ya mau nggak mau kita ngetesnya pakai ini. Cuma kita harus ngetes di HP yang sama ya dan aplikasi yang sama supaya lebih valid. Oke, jadi ini kepake. Jadi kalau X13 ini pengecasannya lebih cepat dibanding Memo ya. Memo kemarin di 800-an. Sedangkan ini di 1400-an. Oke, kita sekarang cobain di iPhone. Animasinya keluar, oke juga. Jadi cukup mantap. Dan ini kalau kita matiin, ini ada on off. Kalau ini kita matiin, ini coolernya nggak mati. Tapi jadi mode pendinginnya aja, jadi mode coolernya aja. Tapi wireless charging nggak jalan. Nah ini yang gue cari di X13. Kita coba di sini. Ya wireless chargingnya nggak jalan. Nah jadi masalah yang kemarin itu udah teratasi di X13 yang baru ini. Ini kita coba ya. Kita cobain. Ini on. Ini ngecas. Dan yang dulu juga nggak ada animasinya. Animasinya nggak keluar. Kalau kita matiin, ini tetap ngecas. Tapi coolernya nggak jalan. Jadi bedanya X13 yang lama sama X13 yang baru. Jadi gue sangat menyarankan kalau kalian ngincar wireless charging, ini mantap banget sih. Ini gue coba bandingin sama X36 ya. X36 wireless charging. Ini enaknya X36 ini. Kalau ditempel ke wireless charging dia baru nyala, kalau dicabut dia mati. Otomatis. Tapi ini lebih cocok untuk charging aja, nggak cocok untuk main game. Oke, kita coba tes ampere meter. Ya, sedikit lebih di bawah ya, cuma ya bisa dianggap sama lah, 1400. Kalau yang tadi di Memo kan cuma 800 mAh ya. Kita coba lagi ya, yang di Memo ya. Takutnya tadi ada selisih, ada anomali aja. Kita coba di Memo lagi. Ya, Memo cuma seginian. Menggunakan charger yang sama. Dia
naik terus, tapi naiknya cuma ke 800-an. Kita tungguin ya. Kita tungguin terus nggak apa-apa. Nah, dia udah turun lagi. Jadi emang stabilnya di 800-an aja. Beda sama yang X36 sama X13. Oke, jadi itu bedanya untuk masalah wireless charging. Sekarang gue mau ngasih lihat perbandingan ininya, benchmarknya. Gue sambil nyontek dulu. Oh, ingat gue ingat kalau ini. Soalnya paling akhir ngetesnya. Ya, ini sebelum pakai cooler. Ini sebelum pakai cooler, dan ini sampai mentok. Ini sambil wireless charging. Masih dapat segini, hampir 700.000. Dan ini saat coolingnya aja. Gua kasih perbandingan sama pakai pakai Plextone EX1 ya. Ini hasil dengan Plextone EX1. Jadi hasilnya nggak jauh berbeda. Jadi ini udah cukup oke sih menurut gua. Ini udah cukup oke sih kalau mau nyari yang tengah-tengah, bisa wireless charging, bisa gaming, bisa ambil. Oke, nanti di next videonya kita bakal bandingin X13 ini sama Memo ya. Sekarang kita coba mode ininya dulu, terdinginnya dulu, sampai semana titiknya. Oke, kita coba colok langsung. Udah nyala ya. Kita coba cek beberapa menit pertama. Di 5 menit pertama. Ini di suhu 27. Jadi tadi kita ngeceknya di 26,6, sekarang di 27. Udah 10, cepat banget. Ini emang ekstra sih. Emang ya yang kita tahu lah, X13 kayak kemarin. Gue sampai salah ngetes gara-gara ini. Pendinginannya cepat banget turunnya. Udah 5. Ini gila. Udah 5. Ya, hasil benchmark tadi juga udah membuktikan ya selisihnya. Udah lumayan oke. Cuma memang dia padnya kecil aja. Tapi gua nggak tahu ini nanti kita bisa modif lagi atau enggak. Nah, ini kelihatan ini lingkaran dinginnya. Udah 0. Baru 1,5 menit. Baru 1,5 menit udah 0. Jadi ini gila ya. Ini gila. Oh iya, ini yang gua baru tahu yang jual cuma di Oaktree ya. Kalian bisa tes, tanyain tokonya aja masing-masing kalau kalian mau cari toko lain. Yang on off-nya cuma matiin wireless charging. Ini yang gue tahu cuma di Oaktree. Soalnya yang kemarin gue beli ini juga di toko lain. Udah minus 0,1. Ini gila. Aduh. Gue yakin ini bisa lebih maksimal lagi sih. Tapi ya nggak boleh kayak kemarin ya. Nanti bilang ini bagus, yang X13 bagus, ternyata pas benchmark jelek. Kalau tadi gue udah kasih benchmarknya duluan. Nanti kita coba bongkar-bongkar aja keduanya. Seenggaknya ini kita bisa lihat benchmarknya tadi beneran bagus, mendekati hasilnya cooler biasa, cooler yang emang buat gaming biasa. Jadi mantep banget. Oh ya, gue ngetesnya udah di iOS 16 ya. iPhone 12, iOS 16. Udah updatean pertama.
Oke, kita lihat aja bisa sampai seberapa. Oh, ini udah turun lagi. Oh, minus 0,2. Wow. Kita pakai yang ini aja biar ketahuan minnya. Di berapa? Minus 2,6. Minus 2,6. Ini layarnya jelek ini. Mesti ganti baterai. Minus 2,8. Ini gila sih. Kalau kalian mau nyari titik terdingin ya ini oke banget. Tinggal matiin wireless chargingnya doang. Ini udah mati. Ini udah kayak, ya anggap aja ini nggak rata ya. Kita pakai heatsink aja buat nyebarinnya. Ini udah cukup oke banget. Dengan begini ini udah mantap. Udah 0,3 itu udah minus 3 itu udah mantap. Kita kalau mau tinggal pakein heatsink yang kayak gue pakai. Yang magnetik. Tinggal tempel. Udah rata ke SoC-nya. Oke. Kita cek sampai 10 menit ya. Ini kurang enaknya nggak ada min max-nya sih. Udah minus 3,4. Minus 3,4. Tiga koma enam, 3,7, 3,6, 3,7. Ini ajaib banget. Oke, gue bakal diemin sampai alarmnya bunyi. Oh iya, ini suhunya lebih tinggi dibanding pas tadi ngecek memo. Suhu ruangannya. Oke, menit ke-8. Minus 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Naik terus, 4,5 minusnya. Minus 4,5, 4445. Oke. Suhu ruangan 28. Wah, ajaib ini. Tapi gue nggak menyarankan untuk main game sambil ngecas ya. Tetap ya. Ini maksud gue cuma bisa kalau mau buat wireless charging bisa, masih bagus. Umur baterai lebih aman saat ini, saat apa namanya, ngecas wireless. Karena pas gue pakai MagSafe ini di awal-awal setahun pertama itu turunnya 15% baterai health-nya. Tapi dari Januari kemarin sampai saat ini gue pakai cooler wireless charging seperti ini, itu baterai health-nya belum turun sama sekali. Baterai health-nya masih di 85%. Screenshot-nya gue pernah nge-share di grup Telegram juga, cuma gue cari lagi nggak ketemu. Dulu gue pernah nge-share. Terakhir itu di Januari, seinget gue 85%. Karena gue selalu pakai MagSafe biasanya ngecasnya. Malas colok-colok. Oke. Ini udah selesai. Kita coba cari titik terdinginnya. Ya, udah stop di minus 4,6. Gila ini.
Tapi memang titiknya kecil ya, titik dinginnya kecil. Tapi nggak masalah, tinggal pasangin heatsink, nanti dinginnya nyebar sendiri. Dan ini bisa wireless charging. Jadi masalah di sini kemarin, dingin cuma nggak bisa maksimalin buat main game, bisa diatasin sama ini. Oke. Ini mantap. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.